Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas atau mengulas sistem filterisasi kolam terpal yang ada di tempat saya ini. Seperti apa sistemnya? Silahkan simak terus. Sebelum menonton video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Semoga channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat. Kolam terpal ini sendiri itu diameternya 3 meter dengan ketinggian 90 cm dan menggunakan 3 chamber filter dari gentong ya, dari gentong. Ini bekas tempat untuk wadah gula ya. Ini tingginya 90, kemudian diameternya 50 cm. Jadi ini gentong lumayan jumbo ya, lumayan besar. Saat pembelian kolam terpal ini sudah terpasang center drain yang posisinya terletak di tengah kolam ya, ada di sana. Jadi pada dasar kolam, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dasar itu dengan mudah dapat tersedot dan mengalir. Kemudian saluran tadi dari center drain itu masuk ke sini ya, masuk ke sini. Kemudian air naik ya, air naik masuk ke chamber 1. Sebelumnya lebih baik itu di sini dikasih T ya, lebih baik dikasih T. Kemudian di sini ada keran ya, kerannya itu kayak gini ya, kayak gitu. Dikasih keran supaya nanti kalau kita mau buang air ya, mau kuras kolam itu lebih mudah. Tapi kalau ini saya ya sudah pakai kayak gini ya, tetap tidak jadi masalah ya. Kalau kita mau buang airnya ya tinggal kita copot saja. Terus untuk pipa yang masuk ke dalam chamber 1 itu tidak boleh melebihi tinggi kolam, harus di bawahnya, juga harus di bawah air karena berpengaruh pada tekanan. Sebenarnya kalau lebih pendek lagi segini misalkan ya, itu jauh lebih bagus karena tekanannya pasti lebih besar. Jadi yang masuk ke chamber itu airnya lebih besar ya. Kemudian saat hujan kita tidak khawatir akan meluap karena di sini tuh sudah ada lubang. Ini kenapa tidak dipatenkan menggunakan Unisil, karena saat hujan supaya airnya itu dapat mengalir lewat sini. Jadi tidak terjadi luber. Selanjutnya kita coba lihat untuk chamber yang pertama ini. Ya, kita buka terlebih dahulu. Ya, oke. Di chamber pertama ini untuk filter mekanik ya, filter mekanik kita menggunakan jaring nelayan ya. Di sini kita menggunakan jaring nelayan dan di bawah itu ada tatakan ya, tatakannya itu kayak gini ya, jadi pakai tatakan supaya tidak langsung sampai dasar. Kemudian dari pipa bottom drain ya, ini ya masuk, ini langsung pipanya itu kita buat sampai dasar, jadi mengalir sampai dasar sana supaya saat air naik itu sudah tersaring oleh jaring nelayan ini ya, jaring nelayan. Dan ini juga ada tutup kolam ya, tutup kolam, kebetulan ada sisa jadi dimasukkan ke sini ya, naik kemudian tersaring ya, langsung masuk ke chamber kedua melalui pipa yang ini ya. Ini untuk masuk ke dalam chamber kedua ya. Ini jadi kita L, di sana L ya. Ini naik kurang lebih sekitar 20 cm untuk pipa ini ya, pipa yang dari L ya, L yang penghubung antar chamber. Ini kita naikkan ya, sekitar 20 cm kurang lebihnya. Oh ya, terus ini satu lagi, kemarin ini sempat kita langsung menggunakan L ya, rapat ya, tapi ternyata air tidak mau mengalir dikarenakan mungkin hampa ya, tanpa udara, hampa tanpa udara, jadi air tidak mau mengalir sampai kolamnya itu malah naik tambah tinggi, sedangkan sini tidak mau mengalir, tidak ada aliran air. Ternyata solusinya itu kita ganti dengan T ya, T ini ada lubang, jadi ada udara masuk, air bisa mengalir ya. Ini untuk chamber pertama filter mekanik. Dan
di gentong ini juga ada pembuangan ya, untuk pembuangan. Ini ada keran pembuangan supaya nanti kalau ini sudah kotor bisa kita buka ya. Ini di bawah tatakan tadi ya, ada tatakan kurang lebih tingginya segini ya, itu kita buka, kotoran-kotoran yang ada di dasar yang sudah mengendap bisa terbuang ya, betul ya. Kemudian untuk penghubungnya ya, penghubung antar chamber ini juga menggunakan pipa 2 inci sama seperti yang tadi ya, yang ini ya. Ini juga 2 inci sama seperti ini juga 2 inci, dan kita pasang menggunakan Unisil ya. Ini karet ya, karet anti bocor, anti tembus, anti bocor ya, tidak ada air merembes atau bocor sedikit pun ya, nyaman sepanjang hari. Terus ini kita hubungkan ya, hubungkan dengan chamber kedua. Ini juga pakai Unisil anti kerut, anti bocor sepanjang hari, nyaman sampai malam ya. Terus ini untuk apa, sambungan ya, kita sambung, jadi tidak bisa kita langsung pakai satu pipa kita sambung ke sana dan kemari ya, susah sekali. Ini masang satunya aja itu agak bertenaga ya, tenaga banyak, perlu tenaga banyak untuk memasang satu pipa ke sana. Jadi ini kita pasang dulu, kemudian yang ini kita bakar, kemudian untuk apa, bisa dimasukkan gini ya, ya sudah bisa dimasukkan. Nah, terus dicopot lagi, baru kita masang yang sebelah sini ya, begitu. Jadi supaya bisa lebih mudah. Setelah ini sudah kepasang semua, baru kita hubungkan galon, kok galon, apa ini, gentong ya, gentong 1 dan gentong 2 kita hubungkan, kita masukkan ya, seperti itu cara pemasangannya ya. Kita lanjut ke chamber kedua. Ini untuk filter biologis ya. Di sini itu diisi dengan biobol ya, biobolnya yang rambutan, jumlahnya itu ada 2000 butir. Sebenarnya ini masih kurang ya, mungkin bisa full sampai ini ya, sampai segini full, itu akan jauh lebih baik ya, insya Allah jauh lebih baik ya. Dari sambungan sana ini kita L ya, kita L ke sana sampai bawah. Kalau ini langsung L nggak apa-apa ya, karena beda ya. Kalau itu kan nggak bisa, kalau yang sebelah sana itu nggak bisa, ini harus kita kasih T supaya ada udara masuk. Kalau ini langsung kan ya, jadi langsung ke bawah sampai dasar ya. Sama di sini juga ada tatakan, dikasih tatakan untuk menaruh biobol di atasnya. Air naik ya, kemudian masuk ke pipa arah chamber ketiga. Ini juga sama, ini juga, kalau ini cuma 10 cm ya, 10 cm. Untuk tingginya sebenarnya sama ya, tinggi lubangnya itu sama, antar gentong itu sama, cuma kita bedakannya di sini. Kita bedakan ini, kalau ini cuma 10 cm, kalau sana, kalau yang satu ya itu 20 cm, berarti perbedaan 10 cm antara chamber 1 dan chamber 2 supaya air bisa mengalir ya, gitu. Tentunya untuk di chamber 2 juga dikasih pembuangan sama seperti pada chamber 1 ya, gitu ya. Untuk biologisnya ya kita sambungkan ya, ini sama caranya seperti tadi ya. Ini juga pakai Unisil anti kerut, anti bocor, seharian semalaman. Setiap hari ya, sepanjang hari malah ya. Ini juga sama kayak tadi, masangnya juga sama. Ini dipasang dulu, baru yang ini baru kita satukan ya, tidak bocor, aman, tanpa lem. Ini enggak dikasih lem, aman. Selanjutnya kita ke chamber ketiga ya. Ini chamber pompa ya, pompa airnya dikasih di sini. Jadi taruh di sini. Selain pompa di sini juga saya kasih karang jahe ya. Ada karang jahe di separuhnya ini ya. Kalau saya baca-baca di internet, di YouTube juga, itu untuk pH, untuk pH di sini. Ini ada karang jahe, kemudian juga ada karbon aktifnya ya, cuma sedikit sih ini. Sebenarnya ini belum maksimal ya, masih bisa dimaksimalkan lagi. Terus untuk pompanya ini sendiri kita menggunakan pompa Sansan ya, Sansan yang 5.800 liter per jam, tapi ini tidak menggunakan kekuatan yang pol ya, ini pakai kekuatan paling rendah ini, karena kan kalau pakai kekuatan pol itu malah skor ya, tidak bisa
Jadi kita yang penting ada sirkulasi lah ya. Ini masih lumayan besar ini lumayan besar ya. Itu oh ya, untuk chamber ketiga tidak dikasih pembuangan karena kita bisa buang lewat pompa ini saja. Terus untuk sirkulasi airnya itu dari pompanya agak serong ya, sehingga membuat air itu dapat berputar dan kotoran itu terpusat ke tengah ya, jadi berkumpul di tengah dan mudah untuk tersedot oleh center drain. Kemudian air melewati pipa ini ya, pipa ini naik kemudian masuk ke dalam chamber 1 filter mekanik, kemudian masuk chamber 2 untuk biologisnya, dan masuk ke chamber 3 disedot kembali oleh pompa ya. Jadi sistemnya seperti itu. Terus ini saya sudah menyiapkan gelas untuk mengecek seberapa jernihnya air ya setelah melewati filterisasi. Ya, dapat disaksikan lumayan jernih ya, lumayan jernih. Padahal ini untuk kolam itu outdoor ya, jadi kena panas kena hujan secara langsung, tapi hasilnya alhamdulillah dapat dilihat sendiri ya, lumayan jernih. Sekarang kita coba kasih makan ikan-ikannya ya. Ini pelet ikan mujair, ikan nila, kita kasihkan saja coba. Terus ikan yang dipelihara di kolam ini itu ikan koi ya, ikan koi kropyok campur-campur. Dapat disaksikan ikan terlihat sangat sehat dengan menggunakan sistem filterisasi seperti tadi, dan juga mungkin ada perawatan lain seperti penambahan bakteri starter, kemudian ada penggunaan EM4, dan mungkin juga ada garam ikan. Ya, demikian untuk ulasan dari sistem filterisasi kolam terpal dengan menggunakan 3 gentong jumbo ya, ukuran 200 liter, dan media apa saja yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.